Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang hebat, tangguh, dan kreatif. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Dan tetap semangat. Jangan lupa untuk bahagia ya. Berjumpa lagi dengan Bu Septi. Hari ini kita akan belajar IPS, tema 2, subtema 3, pembelajaran 5. Dengan materi Ekonomi Indonesia pada awal kemerdekaan. Mari kita belajar bersama. Perhatikan gambar ini. Gambar ini merupakan tokoh pahlawan Indonesia dalam meraih dan mempertahankan kemerdekaan. Berkat perjuangan mereka, kita dapat menikmati kemerdekaan. Ada beberapa cara untuk menghargai jasa para pejuang yang telah berjuang meraih dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Bagaimana ya caranya? Mari kita simak. Berikut ini cara menghargai jasa para pejuang Republik Indonesia. Yang pertama, kita harus mendoakan mereka. Kedua, meneladani sikap mereka dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, melanjutkan cita-cita perjuangan dan pengorbanan mereka. Dan yang keempat, membuat prestasi demi kejayaan negeri. Selanjutnya, mengenai kondisi ekonomi Indonesia pada awal kemerdekaan. Anak-anak, pada awal berdirinya Republik Indonesia, keadaan ekonomi Indonesia benar-benar kacau. Kekacauan ekonomi Indonesia disebabkan pada awal kemerdekaan atau sekitar tahun 1940 sampai 1950-an merupakan warisan dari penjajah sebelumnya, yaitu pemerintah pendudukan Jepang. Nah, salah satu faktornya adalah harga melambung tinggi atau biasa disebut inflasi. Faktor terjadinya inflasi yaitu ada 3. Yang pertama, kas negara kosong. Nah, kekosongan kas negara dikarenakan belum adanya pajak dan bea masuk. Hal ini berbanding terbalik dengan pengeluaran negara yang besar, sehingga menimbulkan kekacauan. Yang kedua, banyak beredarnya mata uang Jepang. Saat itu, mata uang Jepang banyak beredar di masyarakat secara tak terkendali. Keadaan ini ditambah datangnya pasukan sekutu yang kemudian menduduki kota-kota besar dan menduduki bank. Pemerintah belum bisa melarang peredaran uang Jepang karena belum memiliki mata uang sendiri. Faktor terjadinya inflasi yang ketiga yaitu blokade oleh pemerintah Belanda atau Nica. Setelah kemerdekaan Indonesia, pemerintah Belanda melakukan blokade di bidang perdagangan yang berlangsung di laut. Blokade itu menyebabkan terhambatnya keluar masuk barang-barang perdagangan Indonesia. Anak-anak, pada bulan Februari tahun 1946, pemerintah mulai memprakarsai usaha memecahkan masalah-masalah ekonomi yang mendesak. Upaya-upaya tersebut meliputi pinjaman nasional, konferensi ekonomi,
pembentukan Badan Perancang Ekonomi, Rencana Kasimo, Persatuan Tenaga Ekonomi atau PTE, dan Kebijakan Uang Republik Indonesia atau ORI. Berikut ini upaya meningkatkan kesejahteraan pada masa awal kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, pinjaman nasional. Pinjaman nasional dilaksanakan oleh Menteri Keuangan yang bernama Insinyur Surahman. Pinjaman nasional akan dibayar kembali selama jangka waktu 40 tahun. Upaya yang kedua yaitu konferensi ekonomi, di mana konferensi ini dihadiri oleh cendekiawan, gubernur, dan pejabat lainnya yang bertanggung jawab langsung mengenai masalah ekonomi di Jawa. Konferensi ini dipimpin oleh Menteri Kemakmuran yang bernama Insinyur Darmawan Mangunkusumo. Konferensi ini memiliki tujuan memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak. Upaya selanjutnya yaitu pembentukan Badan Perancang Ekonomi. Pembentukan Badan Perancang Ekonomi atas inisiatif Menteri Kemakmuran, yaitu Dr. A.K. Ghani, yaitu yang dilakukan pada tanggal 19 Januari 1947. Badan ini merupakan badan tetap yang bertugas membuat rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu 2-3 tahun. Program rencana ini meliputi menasionalkan bangunan umum, perkebunan, dan industri menjadi milik negara, serta penyitaan perusahaan milik Jepang sebagai ganti rugi terhadap Indonesia. Upaya meningkatkan kesejahteraan pada masa awal kemerdekaan Indonesia selanjutnya yaitu Rencana Kasimo, di mana Rencana Kasimo disusun oleh Menteri Urusan Bahan Makanan yang bernama I.J. Kasimo, yaitu berupa rencana produksi 3 tahun mengenai usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan praktis. Upaya meningkatkan produksi bahan pangan dalam program ini, Kasimo menyarankan agar 1. Menanami tanah-tanah kosong di Sumatera Timur seluas 281.277 hektar. Kedua, melakukan intensifikasi dengan menanam bibit unggul di Jawa. Ketiga, pencegahan penyembelihan hewan-hewan yang berperan dalam produksi pangan. 4. Di setiap desa dibentuk kebun-kebun bibit unggul. Dan yang terakhir, transmigrasi. Upaya meningkatkan kesejahteraan selanjutnya yaitu melalui Persatuan Tenaga Ekonomi atau disingkat PTE, di mana PTE ini dipimpin oleh B.R. Motik dan bertujuan menggiatkan kembali partisipasi pengusaha swasta dan melenyapkan individualisasi di kalangan organisasi pedagang untuk memperkokoh ketahanan ekonomi bangsa Indonesia. PTE tidak berjalan baik dan hanya mampu mendirikan
Bank PTE di Yogyakarta dengan modal awal 5 juta rupiah. Dan kegiatan ini semakin mengalami kemunduran karena agresi militer Belanda. Upaya selanjutnya yaitu melalui kebijakan uang Republik Indonesia atau biasa disingkat ORI. ORI adalah mata uang pertama Republik Indonesia setelah merdeka. Pada tanggal 1 Oktober 1946, pemerintah mengeluarkan larangan menggunakan mata uang Nika dan digantikan dengan penggunaan ORI sebagai alat pembayaran resmi di Indonesia. Peredaran ORI cukup singkat, tetapi telah diterima di seluruh wilayah Indonesia dan ikut menggelorakan semangat perlawanan terhadap penjajah. Itu tadi anak-anak mengenai upaya meningkatkan kesejahteraan pada masa awal kemerdekaan Indonesia. Semoga bermanfaat. Selain dari materi yang sudah Bu Septi sampaikan, silakan anak-anak ditambah dengan membaca di LKS dan sumber belajar lainnya. Tetap semangat dan selalu patuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.